Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, dari kelas 4.2a.6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Penerapan Fungsi Nonlinear Permintaan dan Penawaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Garin Amri dengan NIM 64250130. Nama Dana dengan NIM 5091. Nama saya Jara Nurul Kayataza dengan NIM 64250228. Halo, perkenalkan saya Ali Lorizova dengan NIM 64250804. Perkenalkan, nama saya Fani Amelia Putri dengan NIM 64251015. Pengertian fungsi nonlinear. Bentuk umum atau rumus dari fungsi nonlinear yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Fungsi nonlinear adalah fungsi yang grafiknya tidak berbentuk garis lurus, tetapi melengkung atau berbentuk parabola. Hal ini terjadi karena terdapat variabel yang berpangkat 2, misalnya X pangkat 2. Berbeda dengan fungsi linear yang membentuk garis lurus, fungsi nonlinear menunjukkan perubahan yang tidak konstan. Next. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu. Pada contoh ini terdapat persamaan P sama dengan 16 Q pangkat 2 karena koefisien Q pangkat 2 bernilai negatif. Kurvanya membuka ke bawah, artinya semakin banyak barang yang diminta, harga cenderung semakin rendah. Contoh sederhana, harga cabai Rp100.000, orang membeli sedikit. Sedangkan harga cabai Rp30.000, orang membeli lebih banyak. Jadi hubungan harga dan perlawanan arah. Penawaran adalah jumlah barang yang ingin dijual produsen pada tingkat harga tertentu. Pada fungsi ini, koefisien Q pangkat 2 bernilai positif sehingga kurva membuka ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Contohnya, jika ternak akan menjual lebih banyak telur. Pada gambar ini terdapat yaitu kurva permintaan yang berwarna merah, kurva S yang berwarna biru. Kurva permintaan menunjukkan antara dan jumlah barang yang diminta. Sedangkan kurva penawaran menunjukkan hubungan antara barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Kedua kurva tersebut bertemu pada satu titik yang disebut titik keseimbangan pasar equilibrium. Pada titik ini, jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen, sehingga tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan barang di pasar. Pada contoh ini, keseimbangan berada pada E sama dengan 2 dan E sama dengan 12. Namun bagaimana nilai tersebut akan dibahas pada slide berikutnya melalui proses perhitungan. Untuk slide ini adalah mari kita akan pada soal ini diketahui fungsi permintaan dan penawaran. Tujuan kita adalah mencari titik keseimbangan pasar. Titik keseimbangan terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah menyamakan kedua persamaan tersebut. Kenapa harus disamakan? Karena pada kondisi seimbang, barang yang ingin dibeli sama dengan barang yang ingin dijual produsen. Makanya jadi PD sama dengan PS. Lanjut. Oke, untuk ini kita akan belajar langkah per langkahnya. Dari langkah pertama ini kita bisa lihat ini menyamakan fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. Hal ini terjadi karena titik keseimbangan pada fungsi permintaan harus sama dengan harga pada fungsi penawaran, seperti PD dan PS. Jadi 24 min 3Q pangkat 2 sama dengan Q2 plus 2Q plus 4. Nah, lalu langkah keduanya ini adalah memindahkan semua suku ke satu ruas, yang dimana dari ruas yang sebelumnya itu telah dipindahkan menjadi 0 sama dengan 4Q pangkat 2 plus 2Q min 20. Atau bisa juga jadi 2Q
pangkat 2 3 min 10 sama dengan untuk langkah yang 3 adalah langsung memfaktor kesamaan semua. Di sini kita bisa lihat dari 2 Q plus 5 Q min 2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat itu kemudian difaktorkan agar agar kita bisa dapat mencari nilai Q yang memenuhi persamaan. Lalu untuk langkah yang keempat, di sini kita bisa menentukan nilai Q-nya dengan perhitungan yang difaktorisasi. Bisa Q sama dengan min 5/2 atau Q sama dengan 2. Nah, kita faktorisasi diperoleh dari dua nilai, yaitu 2 min 5. Namun nilai 2,5 tidak digunakan karena jumlah barang tidak mungkin bernilai negatif. Jadi karena itu jumlah keseimbangan yang digunakan adalah QE sama dengan 2. Lalu untuk langkah yang kelima, ini langsung menentukan harga keseimbangannya. Nah, di slide itu kan kita lihat ada PE sama dengan 24 min 3 buka tutup kurung 2 pangkat 2. Nah, untuk perhitungannya kita fokuskan pada yang belakang terlebih dahulu. Setelah PE sama dengan 24 min, kita hitung di sini 3 kali 2 6 dan 6 di pangkat 2 jadi 12. Jadi 24 min 12 dengan 12 positif 12. Nilai Q yang telah diperoleh kemudian disubstitusikan ke salah satu fungsi permintaan. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa harga keseimbangan min dengan 12. Lalu untuk yang terakhir langkah 6 itu adalah kesimpulan. Nah, karena kita udah melihat yang udah difaktorisasikan dan menentukan harga barang atau harga keseimbangannya. Lalu dari kesimpulannya itu adalah jumlah keseimbangannya itu adalah atau PE itu adalah 2. Nah, untuk harga keseimbangan atau PE itu sama dengan 12. Penerapan dalam kehidupan, contoh penerapan fungsi nonlinear lihat pada harga cabai, beras, telur, maupun bahan pokok lainnya. Ketika harga naik, permintaan masyarakat biasanya menurun. Sebaliknya, produsen akan barang yang dikeluarkan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa fungsi nonlinear ini menghasilkan kurva yang berbentuk parabola. Dalam ekonomi, fungsi ini digunakan untuk menggambarkan hubungan permintaan dan penawaran, serta menentukan titik keseimbangan pasarnya. Titik keseimbangan ini tuh terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.